Oke, Mbak Lisa apa kabar? Baik, Baik halo. ya. Kita udah ngobrol-ngobrol dari segmen pertama tentang kasus yang dialami oleh Mbak Loren ini. Yeah. Kalau dari pihak Garda Satwa sendiri melihat kasus ini seperti apa sih Mbak Lisa? Memang banyak sebetulnya, karena kita bekerja sama teman-teman aktivis itu seluruh Indonesia kan. Iya. Kasus-kasus kekerasan itu sebetulnya banyak sekali. Banyak banget ya. Iya. Yang lebih tragis dan lain sebagainya sebetulnya banyak. Jadi kita tidak pilih kasih sebetulnya mana kasusnya. Kebetulan memang areanya ini dekat dengan kita sama di Jakarta, jadi kita bisa handle lebih cepat lagi. Dan bisa dijadikan sebagai contoh kasus. Oke deh kalau gitu. Apa saja peran dari Garda Satwa dalam mendampingi kasus ini nih Mbak? Yang paling pertama yang harus kita perhatikan biasanya adalah psikis dari korbannya sendiri. Jadi psikis dari korban maksudnya pemiliknya atau anjingnya? Pemiliknya ya. Karena kan ini anjingnya kan udah mati. Oke. Gitu. Jadi yang paling pertama kita perhatikan adalah korbannya. Jadi, Kenapa sampai sekarang pelapor belum dipanggil BAP? Namanya apa? Garda apa? Garda Satwa Indonesia. Garda Satwa diam aja. Kenapa nggak ke Polda kalian? Karena udah berapa lama di BAP dilapor LP? 2 minggu. Udah 2 minggu. Biasanya Ya, 2 minggu sudah di BAP si pelapor. Ya. Kenapa belum? Apa kalian udah ke sana? Kita baru akan rencanakan dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan hal tersebut, Pak. Ya begitu, kalau memang mau serius, kalian datang rame-rame, pastikan dulu itu dilimpahkan ke bagian apa. Betul. Apakah di skrimum atau apa gitu kan? Iya. Baru kalian di sana, kalau enggak, ya mungkin dia akan berpikir begitu, cuma binatang, ya kan? Ya. Di Tapanuli kadang-kadang anjing gua sering hilang dulu, atau tahu udah dibawa ke Lapo. Ya. Yang sudah-sudah juga kebanyakan begitu. Jadi benar kalau ya? kita nggak kejar, ya nggak tahu nanti. Jadi lalu gitu aja ya, jadi Gitu. Tenggelam gitu jadi loh. tenggelam gitu aja ya. Oke, aku Iya. mau nanya sama Pak Bos dong. Pak Bos, kalau dari LSM sendiri punya hak nggak sih untuk menghukum jika pelaku tuh ketangkep basah lagi nyiksa gitu? Bukan, itu kan tindak pidana umum, bukan delik aduan. Oke. Jadi siapapun boleh melaporkan. Oke. Ya, jadi itu sama dengan kalau saya membunuh orang, itu siapapun yang melihat bisa melaporkan. Beda dengan perzinahan gitu loh. Kalau perzinahan tahu kan? Tahu dong. Itu harus yang lapor itu yang dirugikan, misalnya suamimu gitu loh. Walaupun wartawan iNews lihat kita gitu-gitu, tetap nggak boleh, itu namanya delik aduan. Oh gitu. Beda. Oke. Ini pertanyaan untuk Mbak Lisa. Tadi Mbak Lisa udah cerita banyak sekali kasus-kasus yang ditangani selain kasusnya benjol. Kalau boleh tahu ada kasus yang lebih parah tuh kayak gimana aja sih Mbak? Tadi katanya ada anjingnya, katanya ini matanya coba nih. Ini katanya korban matanya satu, benar ya? Ini dia apa ini? Coba cerita dulu. Ini dulu direscue dari Tangerang. Jadi dia matanya itu udah busuk sampai belatungan akibat dari hantaman keras di kepala. Jadi saking dihantam matanya sampai keluar. Dipentung gitu maksudnya. Ya. Terus ini dioperasi atau apa? Udah tutup nih? Dioperasi. Karena kan udah nggak berfungsi sampai belatungan gitu, terus dibuang kan. Oke. Akhirnya direscue sama kita, terus dibawa ke klinik, mau tidak mau harus dibuang. Kalau enggak kan nanti infeksi ke dalam malah dia jadi mati. Nah, jadi, kejadian Shiro ini yang ngelapor siapa Mbak Lisa? Ini nggak dilapor? ada banyak, ini dari pelapor. Jadi kita tuh kadang-kadang nemu sendiri, kadang-kadang laporan banyak. Sehari tuh laporan tuh berpuluh-puluh gitu. Oh wow. Cuman ya kadang-kadang mohon maaf gitu, kita harus bukan pilih-pilih kasus, tapi kita kan sadar sama kemampuan, jadi kita ada tingkat urgensinya mana. Nah kebetulan anak ini memang waktu itu kan kondisinya dia sudah memprihatinkan lah ya, dan memang betul-betul harus butuh bantuan. Sekarang bayangin aja kita kejedot aja sakit, nah ini dipentung mata sampai keluar gitu loh. Kalau ada pertanyaan begini, tolong, ini bukan pertanyaan saya ya. Lu ngapain sih lu baru urusin anjing, orang gelandangan anak aja banyak gitu. Gimana jawaban kamu? Kalau bukan kita mau siapa lagi? Ya kalau ditanya kenapa bukan anak-anak manusia yang gelandangan kau urusin gitu loh. Manusia kan ada, dari negara sudah ada bagiannya. Hewan domestik Indonesia belum ada. Oke, jawaban yang cukup berbobot. Oke, kalau gitu.
Oke Loren, terima kasih ya sudah datang ke sini, sudah main di Hotman Paris Show. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai dan dapat keadilan juga. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kedatangan dua artis cantik yang sayang sekali dengan anjing peliharaannya. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Ternyata mereka selama ini membangun yayasan palsu, masuk ke TPPU karena pengumpulan dana ilegal. Aku tidak akan menemukan hal-hal seperti ini, mungkin dari manusia akan berbeda rasanya. Ngelihat manusia disakiti itu kadang-kadang kita ngerasa masih kuat, tapi kalau ngelihat ada hewan gitu ya kuat. Kalau saya balik emosi jadi. Iya.